Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julita Roslin Elizabeth Zenrate, NIM 2133040101090, Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem yang diasuh oleh Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk pada materi, pertama kita harus tahu apa saja yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi dari pengertian dari analisis sistem tersebut, sejarah perkembangan sistem, tahapan pengembangan sistem, prinsip pengembangan sistem, dan tim pengembangan sistem informasi. Baik, apa itu data, informasi, elemen sistem, dan sistem informasi? Data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional, data, manusia, dan prosedur, dan elemen sistem modern. Di dalamnya ada data manusia, prosedur, hardware, dan software. Sedangkan sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang dalam sebuah organisasi. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang dikenal orang software engineering, information system engineering, information system engineering, software development. Yang kedua, sejarah perkembangan sistem. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya, kelemahan pada sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Yang kedua, menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang ketiga, meraih kesempatan atau opportunities, peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit, opportunities, atau keunggulan situasi yang tersedia. Dan yang terakhir, instruksi atau direktif perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis yang terkait. Adapun yang menjadi indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki atau ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah adanya 1. Keluhan dari pelanggan, 2. Pengiriman barang yang sering tertunda, ketiga, pembayaran gaji yang terlambat, yang keempat, laporan yang tidak tepat waktu isi laporan yang sering atau salah, 5. Tanggung jawab yang tidak jelas, dan yang keenam, waktu kerja yang berlebihan, ketujuh, ketidakberesan kas, kedelapan, produktivitas tenaga kerja yang rendah, kesembilan, banyak pekerja yang menganggur, yang ke-10, kegiatan yang tumpah tindih, yang ke-11, tanggapannya yang lambat terhadap konsumen, yang ke-12, kehilangan kesempatan kompetisi besar, ke-13, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, ke-14, persediaan barang yang terlalu tinggi, ke-15, pemesanan kembali barang yang tidak efisien, dan yang terakhir, biaya operasi yang tinggi atau valval yang kurang teratur. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan sistem adalah untuk performance atau kinerja. Peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan responsive time. Rata-rata, waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut.
Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem, antara lain menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Selanjutnya, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang ketiga, tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut sebagai System Development Life Cycle atau sering disingkat dengan SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama. Yang pertama, Initiation, Analysis, Design, and Implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose, dan hasil kegiatannya sering disebut deliverable. SDLC mencakup kebutuhan seperti rekrutmen, validasi, pelatihan, kepemilikan user of ownership, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. 1. Initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mengidentifikasikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal, dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Yang kedua, analisis. Sistem analisis adalah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknik yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database program antarmuka pengguna dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Dan yang keempat, implementation. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi. Artinya, operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi selanjutnya untuk dilaksanakan pengujian. Yang keempat, prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembangan sistem.
Yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah cara klasik, mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya, mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi. Yang ketiga, bentuk fase dan aktivitas fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. Dan yang keempat, dokumentasi sepanjang pengembangan dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Yang kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki sistem integrasi organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Yang keenam, kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Yang ketujuh, sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Yang kedelapan, membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan creeping komitmen dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi, tempat kepraktisan dan resiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Yang kesembilan, membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar sistem ke dalam bagian-bagian atau subsistem yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Dan yang ke-10, mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis. Bisnis berubah setiap waktu, kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Hal utama dalam pengembangan sistem yaitu satu, produk. Produk adalah produk yang dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. Yang kedua, proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Yang kelima, tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. Project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang kedua, sistem analisis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Dan yang ketiga, sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. Dan yang keempat, programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Dan yang terakhir, software quality assurance atau sering disingkat SQA, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin demikian saja penjelasan materi saya tentang materi bab 4. Tunggu kelanjutan materi bab 5. Bye-bye.